Jalan Jet. Oke bang, oke Tok. Ih, kau nggak berubah-ubah main kau, nggak ada kemajuanmu. Iya, tapi agak Jangan mantap. lama-lama kali Tok. Kayaknya agak mantap nih. Makan. Cep, itu Pak Rahun mantu ya? Oh, Itu kata mana? iya Tok. Betul itu Tok. Panggil, Cep. Betul. Panggil dia. Atau lain manggil. Segenah wah. Nanti mau nggak dia datang nih? Udah panggil aja lah Tok. Panggil aja Tok. Wah, Pak. Kuat lah Tok. Kuat lah Tok biar noleh. Nggak berani juga awak ya kan? Kuat Tok. Tok. Nggak nengok dia. Udah bentar lagi kemari tuh arahnya Tok. Nanti dia datang. Atau aja lah. Atau aja Pak. manggil. Pak. Waalaikumsalam, Tok. Datang dia. Assalamualaikum, Tok. Dia, Apa kabar? Waduh, tak kali. Zep, apa kabar? Pak, aduh. Duduk dulu Pak. Ada kopi nggak? Kopi ada? Ada lah. Aduh. Ada. Minum kopi kita dulu lah. Iya lah. Sedap minum kopi Pak, sore gini. ini udah lama nggak kemarin nih Pak. mau, Kopi Pak. Ato Iya. ini kan memang ada cita rasanya ini. Iya, apalagi Ato yang buat. Iya, itu Udah tahu aku enak deh kopinya. Apa cerita nih Pak? Nggak ada. Mari. Pingin aja nongkrong di sini cerita-cerita. Tadi di situ ketemu siapa tadi Pak? Ku tengok kok ramai kali lah emak-emak tadi apa ngerubungi Bapak tadi. Oh gitu. Iya, awak nampak. Mama ini Itu kan Pak Rahut. sebenarnya kadang-kadang dibilang orang Pak Rahman itu kok sama mama gitu. Karena saya selalu mau mengapresiasi mama-mama ini kan selalu curhat tentang ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Mereka selalu bertanya, Pak, kok sekarang ini makin mahal, segala macam. Ya kita kasih pencerahan lah. Jadi makanya baik di Perwiritan, baik di mana-mana, selalu kita dekat dengan ibu-ibu. Karena kita selalu mau menyahuti apa yang mereka keluhkan begitu. Contoh kecil aja lah. Tadi pagi saya berkunjung ke pasar MCC di Aksara. Saya sana ngomong-ngomong, khususnya mama-mama lah yang jualan, yang belanja, cita-cita kenangan-kenangan lama gitu ya. Pak, gini, banyak keluar lah. Ya kadang-kadang ada yang bisa kita kasih masukan-masukan lah untuk membuat ketahanan, terutama masalah ketahanan ekonomi keluarga kan begitu. Iya. Itunya banyak lah. Yang penting kita coba apa isi hati mereka itu kita sahuti. Itu sebenarnya bikin akrab dengan mama, dengan ibu. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Dan kan Bapak selain caleg, Kopinya lo Tok? Oh iya. Aduh, dengari Tok. Pak Rahman ngomong pun sampai lupa Wan. Kopi hitam ya? Hitam ya Pak ya? Iya, panas ya. nggak pakai gula Tok. Hah? Nggak pakai gula. Pakai gula aja. Pakai gula. Oke, ya? Sedikit ya, biar enak sore-sore gitu. Ya. Jadi kan Pak, Bapak kan caleg DPR RI. Oh iya, kebetulan insya Allah. Dari Nasdem Ya. kan. Nah selama ini juga dikenal sebagai menyasar emak-emak, politik emak-emak. Iya. Nah apakah nanti kan selain caleg, selain politisi Nasdem, Bapak juga sebagai tim pemenangan Anies Mohaimin Iskandar Iya. di Sumut. Iya. Apakah pola yang sama digunakan untuk memenangkan Anies dan Caimin atau Amin untuk supaya merebut suara emak-emak? Justru mama-mama ini kenapa begitu mereka sangat mencintai Pak Anies, Pak Imin lah, sekarang ini namanya Amin ya, nomor Amin. 1 ya. Karena memang perubahan itu tadi, karena misi perubahan Pak Anies itu, dia sangat sepertinya bicara dengan hati dia, sehingga mama-mama itu merasa, oh ya, kalau ini jadi pemimpin kami mungkin hidup kami akan lebih baik, begitu loh. Jadi tentu ke desa-desa saya udah 60 kecamatan Sumut 1, sudah hampir 30 sekian. Terima kasih Tok ya. Sudah hampir 30 sekian yang saya jalani. Mau boleh Tok?
termasuk Spis-Spis, Oh, Dolok dulu Masihu, masih si Pis sampai Beringin, Beringin Deli Serdang. Deli Serdang, Goreng juga Pak. Galang dan sebagainya, Pantai Labu dan sebagainya. Pokoknya hampir separuh lah udah saya jalani. Mereka hanya ingin perubahan. Karena asal saya datang itu biasanya lebih banyak mama-mama ya. Kita sampaikan beberapa hal sehingga dengan mensosialisasikan nomor 1 ini, Pak Anies ini, di mata mereka akan bisa membawa ke perubahan, terutama dalam kehidupan ekonomi yang lebih baik. Harga pangan yang Harga turun. pangan, contohnya gini, pupuk mudah, murah, Sembako juga ya Pak? sembako murah. Yang kedua nanti pada waktu mereka panen, harga gabah naik, sehingga masyarakat kan bisa lebih meningkat ekonominya. Apalagi kalau kita lihat kan Deli Serdang sebagai lumbung beras kita, kan harus selalu kita lihat itu petani lah. Kalau dia di pantai kita lihat suaminya kan nelayan. Nah inilah kadang-kadang keluhan mereka, bagaimana mereka mendapatkan modal gitu lah ya. Itu di kakak mereka. Sebab mendapatkan modal ini kan bukan banyak, kadang-kadang cuman cukup 5 juta, 2,5 juta gitu ya. Tetapi mendapatkan itu kadang-kadang mereka harus melalui rentenir, melalui pinjol dan sebagainya. Ini yang kasihan kita. Tentu harapan kita, dan ini sudah saya sampaikan sama Pak Anies, bahwa itu satu hal yang harus kita prioritaskan ke depan. Bagaimana harga pupuk terjangkau, bagaimana membantu masyarakat kecil dari segi UKM dan sebagainya. Inilah terutama ibu-ibu para nelayan itu kan banyak itu kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kenapa saya turun? Karena itu wajib. Karena saya dikasih amanah untuk Sumut 1, berarti harus tahu dong saya apa keluhan masyarakat. Karena banyak saya tanya, pernah datang nggak ini anggota DPR RI kemarin yang mau caleg? Enggak. Bisa datang. Jadi rata-rata saya datangi belum pernah sekalipun anggota DPR RI datang ke situ. Daerah mana tuh Pak? Ya di Sedang Dalam, Serge Dalam gitu loh. Ya, kalau timnya ya datang lah tim. Tapi saya bilang kita harus bisa berubah. Kita harus bangun kekompakan kita. Kalau enggak, bangsa ini kita yang melobos siapa lagi, kan begitu. Dengan satu tekad kita harus memenangkan Anies jadi presiden dan Caimin jadi wakil presiden. Itu bagi Sumatera Utara ini kita lakukan harus harga mati loh. Ya kan begitu. Justru karena itu sebagai Dewan Pakar saya berkewajiban mendapatkan informasi itu untuk menjadi bahan bahasan dalam rangka memberikan masukan, termasuk kepada capres saya masukkan itu. Oh masalah di sini, masalah tanah, kan tidak enak kalau kita dengar di mana tinggal tanah garapan. Kita kan tahu undang-undang dasar mengatakan bahwa bumi, air dan udara itu dikuasai negara, itu kan kesejahteraan besar itu masyarakat gitu loh. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anies selalu, perubahan itu adalah bagaimana menegakkan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat itu loh. Yang kecil kita bangun, yang besar ya tentu biarkan aja, sehingga yang penting keadilan kesetaraan itu bisa terwujud gitu loh. Itu Pak, sejauh ini gimana respon mama itu Pak? Luar biasa. Jadi apapun kita bilang ya amin aja lah. Ya, tentunya ya tentunya ada juga dari tim lain yang masuk. Tetapi kan kita kan harus memberikan porsi-porsi dengan bahasa kampung, bahasa yang sederhana. Sama itu tadi pagi saya tanya berapa harga cabai? Iya. Gimana? Udah lah Pak. Daya beli makin menurun, harga makin tinggi. Kasihan kan? Ya. Saya lihat tadi di situ mereka barang banyak, pembeli. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, terutama kita tinggalkan yang bersifat-sifat yang tidak terlalu penting sekali, misalnya infrastruktur yang harus penting. Tetapi kita utamakanlah bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan itu ke depan. Harus kita lakukan. Saya kira. Pak, itu apa ya, dari tadi obrolan sama Jeffrey soal emak-emak ini, kita tahu lah ya yang lalu Yeah. sebelumnya, yang lalu kan juga menyasar ini sama.
menyasar emak-emak, dan ternyata kemarin itu tidak terlalu berhasil. Nah ini menurut Bapak ini berhasil nggak nih nanti? Saya kira mata kepala kita sendiri bisa melihat bagaimana Pak Anies kalau sampai di Kuala Namu. Oh. Di panas terik matahari itu, mama datang menahankan itu tanpa dikasih apa-apa loh. Mereka ikhlas datang. Ya, ikhlas saya datang. Maka saya selalu mengatakan, kenapa bisa begitu? Saya kadang-kadang tamu saya banyak mama loh. Ke pendopo, dari ini, dari Percut, dari Tembung, dan mana semua kecamatan datang. Artinya apa? Mereka itu nggak banyak tuntutan loh. Hanya bagaimana supaya kan mereka yang mengelola ekonomi keluarga. Kalau bapak-bapak kan biasanya ada kasih, karena bertanggung jawab kan mama. Tentu kalau mereka, saya tanya, apa bahan pokok naik? Naik Pak, apa ini begitu? Iya Pak, kan begitu. Jadi mereka berharap supaya kenapa ini perlu? Karena ini berkaitan dengan kekuatan ekonomi keluarga, bisa menyekolahkan anak dan sebagainya, kan itu menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang kan. Tapi memang kan Tok, kalau kita melihat pemilih emak-emak ini kan jauh lebih tinggi ketimbang pemilih bapak-bapak maupun katakanlah milenial begitu. Nah ini kan sebenarnya cara baru gitu kan Tok, bagaimana menyasar emak-emak. Kalau udah emak-emak dapat hatinya, rasa pula bapak pun bisa dapat. Insya Allah. Mama ini kalau aku nggak salah ya, aku baca di koran beberapa hari lalu itu 40 atau 45% gitu ya kan, jumlah dari DPT. DPT. Tapi mama ini punya kekuatan tersendiri nih Jen. Dia memang apa? Tapi dia yang menentukan. Di rumah tangga itu dia yang menentukan. Nah itu dia. Iya kan, Pak? Kepala staf namanya itu kan. Nah, dia yang mengelola ekonomi keluarga itu kan dia. Kalau kita kan suami ini ada rezeki kasih, tapi yang memampatkan itu supaya keluarga itu bisa hidupnya aman sampai keluarga sekolah anak kan dia yang mengaturnya. Macam kita ini keluar, mana tahu kita itu kan ibu yang ngatur semua. Justru karena itu kita harus memahami betapa besar peran ibu-ibu itu dalam rumah tangga. Karena mereka lah, agama pun mengatakan itu, ibu bapak kan tahu itu, menciptakan generasi-generasi yang cerdas dan mempunyai masa depan yang baik. Nah ini juga Pak, mungkin berbagi pengalaman lah kan, gimana caranya bisa masuk ke emak-emak, mengambil simpati hati emak-emak? Saya kira kita dekati mereka. Selalu tidak ada lagi istilah ngasih jilbab, tidak model lagi itu. Tetapi bagaimana membuat pencerahan kepada mereka supaya mereka itu menyadari bahwa ekonomi ini sangat penting. Tentu ibu-ibu ini misalnya contoh, kan harus diupayakan. Ada keterampilannya, kan begitu. Itulah yang saya maksudkan. Jadi boleh saja fisik kita bangun, tetapi ekonomi masyarakat ini harus menjadi perhatian, terutama di daerah pinggiran ini. Harus jadi prioritas. Tanpa itu, kapan lagi masyarakat kita? Anda harus menyadari apa yang terpikir di hati. Kalau berputar mobil truk membawa gas LPG 3 galon untuk masyarakat miskin. Bangsa ini kaya loh, luar biasa kaya raya. Hanya bagaimana membuat mewujudkan adanya kesetaraan dan keadilan. Kita yakin Pak Anies sebagai calon presiden akan mampu melaksanakan. Karena dia, kenapa begitu saya habis-habisan kesana kemari demi untuk mensosialisasikan beliau. Karena saya lihat beliau memerintah dengan hati. Karena semuanya harus proses. Gitu. Kalau kita memimpin dengan hati, maka kita akan berpikir, melihat peka terhadap kondisi lingkungan kita. Saya sebenarnya orang mengatakan bahwa wali itu jumpai kok mukanya seram segala macam. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, itu masyarakat akan melihat itu baik. Justru karena itu
Jeffrey atau kenapa saya banyak mengundang milenial masuk ke kampus saya? Karena saya sampaikan ke mereka bahwa hidup ini harus ada proses. Proses apa teman? Ya jangan ujuk-ujuk gitu loh ya. Saya lah contoh, saya APDN, IP, anak saya STPDN 3. Ya, mereka mulai proses. Ada yang eselon 2, ada yang eselon 3, ada yang eselon 4. Anak-anak saya anggota DPRD, dia DPRD tetap seluruh dia. Nah, kalau dia baru provinsi, sekarang calon dia provinsi. Itu kan berarti proses. Ada prosesnya. Tidaklah ujuk-ujuk jadi begini. Gak ujuk-ujuk ya? Enggak. Saya kira untuk bangsa ini ke depan harus lebih kita lihat bibit, bobot, dan integritas. Dan tentu kalau sukses itu mudah kalau kita didik berdisiplin. Disiplin itu kata kunci loh. Kalau disiplin itu harus. Kalau dia bisa menjadi dirinya sendiri kan bagus kan itu. Ketergantungan itu kan tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kan begitu. Saya jujur sekarang nggak ada beban sama anak-anak. Saya bertemu mereka juga jarang. Tapi saya upayakan kalau bertemu, kalau aku ada waktu aku akan datang. Yang penting pertemuan berkualitas. Pertemuan berkualitas. Quality time. Ya. Quality time. Kan? Itu toh kopi juga enak. Jadi kan Pak, tadi kan Bapak menyinggung milenial. Ya. Pemilih milenial saat ini cukup tinggi juga. Tinggi. 11-12 tingginya dengan pemilih mama. Ya, betul. Caranya seperti apa? Bagaimana mengambil simpati anak-anak milenial generasi Z, generasi milenial itu? Yang penting buat mereka kan kalau bikin acara, misalnya kita ada narasumber, kita harus membuat mereka supaya bisa mereka lebih mandiri loh, supaya mereka tahu waktu ini kalau ada lagi mahasiswa satu hari tidak ada kegiatan. Belajar ke apa ke kreasi yang lain itu nggak maju-maju. Tetapi kalau waktu itu kurang sama dia satu hari, bahwa itu anak-anak yang berdisiplin mungkin akan lebih cepat dia maju gitu loh. Maka semuanya kita lakukan dengan proses. Kemarin kan datang kemari anaknya Pak Anies sama anaknya Pak Caimin, kan kita buat pertemuan dengan milenial 300 orang karena saya batasi. Pertanyaan orang kan selalu, bagaimana kalau nanti Pak Anies jadi presiden, Pak Caimin presiden? Bagaimana dengan Mikael sama Rara gitu? Mereka bilang kita ikuti proses loh gitu loh. Jadi tidak ada yang menjanjikan mereka. Mudah-mudahan aja. Dan mereka itu sangat sederhana. Saya sungguh sangat menghargai mereka. Jadi mengambil hati milenial itu adalah kalau mereka punya ide, contoh misalnya, Bang, kami mau ketemu ini, Bang, kami mau ada pertemuan BEM Sesumbaksel, ya saya hadir itu. Nah, makanya mereka harus disahuti. Kalau nggak disahuti tidak ada penyumbatan. Kalau sudah jadi penyumbatan, inilah. Kalau itu kita lakukan terus, ini sekarang kan narkoba ini kan bahaya benar. Kalau nggak kita dekati anak-anak ini, ya. Saya jujur lah, kalau usia saya kan bukan milenial lagi, dibalik dia jadinya. Artinya, tetapi saya sayang dengan mereka. Makanya saya undang, baik Presma dan lain sebagainya, OKP dan sebagainya. Kebetulan saya memimpin satu organisasi pemuda terbesar di Sumatera Utara ini. Selalu saya arahkan, hindari dan narkoba. Buat yang terbaik untuk masyarakat. Harus bangga masyarakat melihat kita, terutama generasi muda Z ini akan segala macam. Kalau kampus kita masuk kampus, saya udah masuk beberapa kampus, USU juga saya masuk dialog. Hanya untuk menyampaikan bagaimana mempersiapkan diri itu untuk orang-orang yang mandiri kan begitu. Kan tidak semua jadi calon pegawai negeri. Tetapi kalau ada kemampuan dan keterampilan, saya kira bisa. Akhirnya ke depan yang harus kita adakan. Seperti bilang Pak Anies, bagaimana biar pendidikan yang rendah, bagaimana kesempatan kerja, terbuka lapangan kerja yang benar, yang bisa merangkul. Sekarang coba, berapa orang lah setiap tahun lulusan perguruan tinggi yang mendapat lapangan kerja gitu. Jadi pengangguran terselubung itu terlalu besar. Ini yang harus kita hadapi ke depan tentang saya kira itu. Atau
Kalau atau bisa lah, jual kedai kopi gini kan Udah jelas lumayan satu juga. ini, iya. Satu setiap hari hampir ada nih Pak pengunjungnya. Cair terus kan, iya. gitu aja. Pejabat-pejabat. Iya. Jadi ini Tapi kan tuh, ini sedikit unik. Ah, Memang Pak Rautman, dia usianya sudah tidak milenial. iya. Tetapi Apa? medsosnya, Gen X. iya. Iya. Tetapi X apa baby boomer? tetapi TikToknya aktif. Ya. IG-nya aktif, Instagram, Facebooknya juga aktif, Iya. dan aktivitasnya itu menggambarkan milenial sekali begitu. Nah ini gimana Pak? Kalau Bapak melihat, kan jarang-jarang politisi yang senior tetapi masih aktif di media sosial, Berjiwa muda gitu. berjiwa lah ya. muda. saya Adinda, hidup ini saya bersyukur aja. Makanya saya anggap itu bagian dari ibadah saya. Kalau saya dekat dengan pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya itu, saya kira itu menjadi tanggung jawab kita semua. Apa sih yang mau kita kejar lagi dunia ini? Berbuat baik aja lah. Anak-anak kita ini selalu ingin dia yomi kok. Mereka sekarang kadang datang pagi, tiap hari pasti ada mahasiswa yang datang. Hanya minta saran, bagaimana ini Pak, bagaimana ini, kami mau bikin begini, kau ada ini acara kami, kita dukung mereka. Anak-anak ini kan begitu, memacu mereka itu kan harus dengan motivasi. Kita kasih gambaran, kita bilang. Kadang-kadang kan Jepri, kan sering Instagram saya dikomentari yang mantan korupsi segala macam. Saya bilang, kata-kata hari saya pagi itu saya bilang, tolong bagi orang-orang yang selalu membilangkan, menjelek-jelekkan dan menghina segala macam itu bahagian daripada membuang hati dia yang tak bagusnya itu. Kita doakan dia mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Kita doakan. Jadi Bapak layani itu semua? Enggak saya diam aja. Cuman kata-kata pagi saya bilang, mari kita ke depan lebih baik, berkeluarga. Saya nggak ada musuh, saya nggak ada dendam kepada siapapun, biasa aja saya. Yang penting semua kan tergantung di atas kok. Betul. Itu dia. Saya kira itu. Pak, ini kan kubu sebelah ya, kandidat yang lain. Ya, Itu kan kandidatnya muda. udah. Ya kan? Terus pendukungnya juga banyak orang-orang muda. Ya, Ya. Menurut Pak Rautman itu satu katakanlah ancaman untuk Pak Anies. ya tentu harapan kami sesuai apa yang disampaikan Pak Anies dalam rapat penegakan hukum di Bawaslu. Salam dia pun salam keadilan, salam kejujuran, neutralitas itu. Kita menghimbau supaya penyelenggara pemilihan ini dan juga seluruh aparat harusnya teralong, ya kan, supaya semuanya bisa berjalan baik. Kalau kita hasil pemilihan ini secara demokrasi, ini akan lebih dihargai dunia kita tentunya. Harapan kita seperti itu ya. Ya, tentu dengan segala cara masing-masing kandidat harus memainkan mainnya dengan cara-cara dia sendiri. Tapi bagi saya nggak ada, biasa-biasa ya. Ya. Berarti kalau adu program oke. Oke. Nah, ini kalau nggak ada halangan, insya Allah saya enggak informasikan tanggalnya dalam waktu singkat ini. Beliau kemari, capres, dalam rangka mungkin haul Tuan Guru Bagus Salam. Dari sana langsung ketemu kaum milenial ya, untuk tanya jawab. Nah, kita siapkan semua dari semua kalangan, anak muda, OKP, dari non-muslim, dari muslim, dari Katolik, kita hadirkan dari kampus, BEM, silakan mereka menyampaikan apa yang mau mereka tanya sama beliau. Kita batasi hanya BEM, hanya milenial, tidak melibatkan partai. Kita coba begitu. Dan itu sedang saya rancang acaranya. Mudah-mudahan beliau berkenan dan nanti di situ hanya beliau dengan saya, dengan milenial. Kita tampung apa pertanyaan itu. Silakan polos saja. Silakan apa yang mau ditanya bebas sama beliau, sehingga nanti beliau bisa menjawabnya. Yang diprakarsai oleh Ubah Bareng ya, Ubah Bareng yang Ubah kemarin, Bareng. ya. Ubah Bareng. Saya sedang koordinasi dengan Jakarta mempersiapkan itu supaya terbuka. Mahasiswa juga bisa tidak berpikir macam-macam. Nggak usah lagi zamannya ada penekanan apa namanya itu
penekanan. Cara-cara NKK-BKK lama gitu ya Pak. Gaya lama itu. Gaya lama. Biasa aja. Kita mau maju. Katanya 2024 tahun emas. Ya. Kalau demokrasi kita masih kurang-kurang baik saja gimana? Nah, itu harapan kita. Jadi hasil pemimpin bangsa ini ke depan harus pemimpin hasil demokrasi yang memang betul-betul jurdil. Itu harapan kita. Pak, kan selain millennials kan ada juga Z ya, generasi Z. Ada. Ini pemilih pemula yang pertama kali mencoblos. Iya. Itu kan rata-rata anak SMA nih. Udah siapa? Nah, itu arah program ke situ sudah ada nggak? Karena kan kayaknya beda tuh perlakuannya antara millennials yang mahasiswa dengan yang anak-anak SMA lah. Ini kan mereka kan asal, ya nggak bisa juga kita bilang asal coblos ya, tapi kan mereka melihat itu belum secara mendalam tuh Pak. Gimana cara mengantisipasinya? Kalau itu caranya adalah bagaimana kita harus mengikuti apalagi ngetren mereka. Nah, ya. Saya kan tahu di mana yang banyak kumpul anak-anak SMA kelas 3 malam-malam. Saya datangi. Ngomong, memang capek loh. Ya. Justru harus kita lakukan itu. Contoh, kenapa begal mesti ada? Ada apa sih? Ternyata mereka yang melakukan begal itu di bawah umur. Ya, rata-rata. Ada apa? Tentu harus dilakukan melihat akar masalah. Sekarang kan udah mulai lihatnya. Setelah dilakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, bagus nih. Jadi saya kira ada teknik lain, tentu itu saya kira strategi karena ini kampanye nggak saya sampaikan dong di sini. Trik saya bagaimana untuk itu. Tetapi yang jelas mereka juga punya hak untuk itu. Iya, nanti contek pula kan. Ya. Tapi Pak, kalau saya melihat struktur dari tim pemenangan dari Anies Muhaimin di Sumut, itu kan rata-rata banyak politisi senior. Ada bupati, ada mantan bupati, mantan anggota DPR. Dengan komposisi yang begitu besar, seberapa yakin Bapak optimis bahwa Anies bisa menang dan Bapak bisa ke Senayan? 6 bulan yang lalu, 65% Anies Sumatera Utara. Dan itu kembali viral. Tadi malam saya datangi oleh wartawan dari tipis-tipis dari bawah naungan dari Jakarta. Hanya mau mencari saya tentang kenapa kalau Anies datang ke Medan membludak. Kok survei rendah banget ini. Memang kita ingin survei itu nomor 3 nggak apa-apa, aku bilang. Nomor 3 aja terus, nggak apa-apa survei. Saya di wali kota, 10 wali kota, saya dianggap orang nomor 10 saya. Tapi kan saya jadi wali kota loh, terpilih. Nah, jadi tidak semua masyarakat mau. Ditanya diam-diam, nggak mau dia jawab itu. Udah ada dia kok. Percaya Anda sama saya, masyarakat ini nggak bisa dimain-mainkan lagi. Udah tahu kita apa pilihannya, udah tahu. Waktu kok tinggal nggak sampai 9 bulan lagi. Harapan kita dengan tim TKD yang bagus ini harus turun kita. Harus jemput bola kita. Kalau masih di belakang meja kita memainkan bola ini nggak bisa. Harus turun. Saya buktikan diri saya. 60 kecamatan dari saya 1 sudah saya jalani 34 minus kota Medan. Medan jangan lagi tanya. Itu artinya kita harus ambil aspirasi. Jadi misalnya contoh ketemu saya di Denai dengan mak mama. Perlu lah ya, mana rindu. Mereka kenal sama saya, ada yang baik kita bikin sama mereka. Jadi tidak perlu ada masalah. Pergi ke utara begitu juga. Jadi silakan aja. Bagi saya rekan-rekan saya yang maju dari Dapil 1, mari kita memainkan gagasan masing-masing. Nanti masyarakat yang menilai. Ya kok Anda? Ya kita nggak boleh ambisius. Kita bergerak, berjuang, melakukan itu, insya Allah kita dapat kesempatan untuk ke Senayan, kan begitu. Ya, soal. Tapi percaya Anda, kalau masih mengandalkan yang lama, pertanyaan saya satu, setiap orang harus sadar apa yang sudah Anda buat untuk masyarakat. Saya bilang,
Memang saya biasa-biasa aja, aku bilang. Tapi saya akan tanya masyarakat di Medan apa yang saya buat sama saya memimpin. Nah, kalau Anda pernah di DPR ini, apa yang sudah Anda buat sama masyarakat di Medan, di Serdang? Oh, kita harus buat perbandingan itu. Iya kan begitu? Iya. Supaya masyarakat juga bisa mulai berpikir cerdas. Gitu. Itu saya Berarti masih banyak yang ingat ya Pak ya? Yang dulu Insya Allah. karya-karya Bapak itu waktu Pemret menjadi Saya pernah pengalaman loh. Mula-mula tribun di Medan ini, ikut saya membangunnya, membantu beliau itu. Dihantam saya, tapi tidak pribadi saya. Saya hormat. Karena memacu saya untuk bekerja lebih baik. Harus begitu kita. Ya. Jadi jangan kalau ada berita-berita yang lain-lain, terus lemas kita nggak boleh. Silakan aja. Maka saya bilang, ada pertanyaan saya tadi malam, Pak kadang-kadang Pak udah disiram 20.000 orang, tahu-tahu 500 minta dapat kata. Jangan, aku bilang, itu nama gue stres. Iya. Kalau ada kawan kita 10 ngomong, kawan minum sama makan sama, 3 aja udah aman kita. Ngapain kita harus memikirkan yang macam-macam? Kan begitu. Jadi mari kita berkompetisi sehat. Jangan saling bergesekan. Ya tentu, terutama partai kita sendiri, koalisi ini. Karena semua apa yang disampaikan dengan efek Anies ini, kalau kita tidak turun jemput bola, nggak laku kita. Cuma di masyarakat itu harus kita jual dia. Kita jangan apa visi misi dia, apalah berarti itu. Kalau udah tusuk Pak Amin aja, jangan lupa kesamping nomor 4. Kan begitu istilahnya. Saya berani kan ini masa kampanye dong. Harus saya katakan itu. Nah, saya hanya apa yang saya buat lagi untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Utara. Saya tidak macam-macam lagi. Usia saya udah tua kok. Insya Allah Allah memberikan jalan. Anak saya semua sudah bekerja dan sudah selesai pendidikan. Dan itu semua melalui proses. Tidak ada melalui proses. Kalau anak saya nomor 3, dulu dia DPRD di Tapsel, pernah DPRD provinsi, sekarang calon DPRD provinsi. Itu kan proses. Iya. Bukan loncat dia. Bukan langsung gue bikin dulu. Bukan ujuk-ujuk masih ya? berkuasa saya mau DPR ini dia. Enggak, aku kasih. Harus proses supaya mengepang gitu. Supaya mengikuti jenjang yang sebagai baik. jenjang. Saya pegawai 2A, honor lagi duluan. Tapi saya pensiun 4 elo. Tidak ada pangkat di atas lagi. Sampai sekarang saya pensiun. Saya nggak dipecat. Saya birokrat sejati ya Pak? birokrat sejati. 2A. Di mana tuh dulu Pak? Awalnya SMA, 2 lah pangkat. Di daerah Tapsel. Oh, di Tapsel. Nah, tugas belajar PDN. Udah, masih 2B. Tugas belajar, saya lulusan terbaik APDN tahun 86. Lulusan terbaik IPDN tahun 86. Itu tugas belajar ya Pak ya? Penghargaan Media Karya Utama dari Menteri Dalam Negeri. Udah, bebas testing KIP saya. Masuk saya tahun 86. 2 tahun di sana saya balik. Dipindahkan saya lulusan terbaik IP. Cek sekarang. Ini soal ijazah kan mencek sekarang kan. Silakan cek ijazah saya. Nah, gitu. Saya lulusan terbaik 86 APDN Medan. Mendapat penghargaan Widya Karya Utama. Setelah itu saya tugas belajar ke IP. Saya lulus terbaik. Pulang saya 89. Saya sekcam di Siantar. Menjadi camat 7 tahun. Tahun 94 saya camat terbaik Sumatera Utara. Di Siantar ya Pak? Ya, Siantar. Makanya baru pindah ke Pasar. Pak, makanya Bapak suka nyanyi Siantarmen sepertinya begitu juga ada. Karena karirnya pertama menjadi perwira atau menjadi perwira lah itu. Iya di Siantar ya Pak, menjadi pejabatnya. Ya pertama lah staf dulu, baru sekcam, baru camat, baru kadis. Dari kadis pindah lagi kadis pendapatan ke Tapsel. 6 bulan jadi sekda saya. Baru pindah lagi kantor gubernur. Asisten 3, asisten 4. Dari situ pejabat wali kota 2015 main menang 10 calon jadi wali kota Medan definitif. Perjalanan seperti itu. Jadi kalaupun ada musibah-musibah yang menghambat, itu mungkin cobaan. Harus Allah coba kita supaya kita lebih dekat dengan beliau. Pak, itu sepertinya yang 10 calon itu paling banyak itu ya se-Indonesia ya. Kayaknya sampai sekarang belum ada rekornya. Belum ada rekornya. 10 calon dan Pak Rautman yang menang. Karena dulu orang kalau masuk gangnya aku masuk rumah. Beda caranya. Itu triknya. Triknya gimana Pak? Saya kira dulu waktu saya itu 1 hari itu 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan.
Keluar khawatir dari situ aku masuk lagi. Kan bukan sama dia semua itu. Jadi itu yang dimenjel. Makanya Berarti baik-baik aja sama satu langkah lebih cepat gitu ya Pak, lebih ke depan ya, satu langkah ke depannya gitu ya. Saya tanya Anda, di Medan ini, siapa yang mau apa kau ini? Transaksi sih, transaksional siapa? Ada masyarakat kita yang susah, apa yang bisa kita bantu? Bukan harus bagi-bagi sembako, bukan. Iya. Banyak cara lain yang bisa dibuat yang baik. Supaya demokrasi ini berjalan baik. Itu harapan saya. Saya kira itulah. Saya jujur aku bilang, udah 2 kali Pak Anies ke Medan. Habis pulang dia 3 hari istirahat. Menghadapi masyarakat itu. Oh iya, itu harus kita jujur untuk mengakui. Bahwa itu tidak menentukan. Wah, tunggu dulu. Belum tahu juga ya kan. Jadi semua main ini. Saya cek, jangan kita menggunakan kekuasaan kita untuk memaksa rakyat untuk sesuatu. Mari kita fair. Karena dia bilang, ASN harus fair. TNI Polri harus fair. Netral di sini. Kita lihat aja perjalanan bagaimana. Tapi kan Pak, ini Presiden mengatakan kepala daerah harus netral, Iya. ASN harus netral. Tapi sisi lain saya lihat wali kota juga banyak kepala daerah, wali kota misalkan contoh menjadi tim relawan, ketua tim relawan. Ini bagaimana asumsi Bapak, pandangan Bapak? Karena Kalau secara pemerintahan kan nggak benar juga itu. Saya kan sarjana pemerintahan. Ya, regulasi itu kan kadang-kadang dulu nggak boleh. Sekarang kepala daerah pun dia boleh cuti aja. Enak juga ya kan begitu kan. Berarti nanti bagaimana pula? Berarti DPR RI kita misalnya contoh berhasil, bisa juga kita eksekutif mencalonkan diri. Contohnya kan begitu sekarang keadaan ini. Jadi kita lihat aja. Pokoknya kalau bagi Nasdem tetap akan melakukan yang terbaik lah, tidak dengan neko-neko. Yang penting kita siapkan saksi kita yang kompeten di setiap TPS di Sumatera Utara ini. Kita kawal. Gitu. pokoknya ditekan bagaimanapun tetap bergerak begitu. Kita kan bersama PKS. Saksi nanti kita persiapkan. Jadi koordinator kita punya direktur saksi yang sudah diajukan oleh Ketua DPI Pak Auli Andri sebagai mantan Ketua Bawaslu Sumatera Utara. Kita yakin bisa dia membawahi semua tim saksi di masing-masing hingga 2 dan dia udah jalan gitu. Udah jalan, ada. Supaya mereka tahu apa tugas mereka. Netral itu supaya jalan gitu loh. Kita jangan menuduh yang lain-lain. Kalau saya merasakan sampai sekarang ini masih berjalan baik semua. Dan baik aparat tetap mereka netral di jalur yang benar. Ya, kita lihat aja. Insya Allah mudah-mudahan akan berjalan baik. Pak, agak balik sedikit lah kita nih. Tapi ada yang membuat aku penasaran ya dengan tim pemenangan Pak Anies dan Caimin. Kenapa namanya Timnas? Kan mengingatkan aku sama ini kan lagi apa nih ya? Lagi tinggi-tingginya sepak bola kita lah ini Ini kan menuju Piala Dunia nih. Ada hubungannya sama itu nggak? Timnas ini kan artinya tim. Timnas nasional itu sebenarnya kan? seolah-olah kesebelasan gitu. Bermain dia seperti sepak bola. Harus fair play, sportivitas gitu kan. Ada tukang perit wasit dan sebagainya kan begitu. Karena timnas itu sebenarnya harus sampai ke tingkat kelurahan dong. Di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Itu bukan soal banyaknya timnasnya, bukan. Nah, itu dia. Saya cukup 10 orang, tim saya kok cukup. Tapi tiap malam aku jalan sama mereka. Masang spanduk sama-sama masang spanduk. Saya pun di situ. Kenapa itu? Itu menghargai. Segalanya harus kita berjuang. Jangan ukur semua dengan sesuatu. Tapi mari kita berjuang bersama-sama. Gitu. Buktinya, saya ke utara masang spanduk. Lebih banyak masyarakat di situ menunggu mau masang. Ya, kita kan anggota kita banyak di sana. Tiap kecamatan kita punya anggota di sana. Begitu datang udah siap dia 15 orang untuk mereka spanduk. Bukan sekali. Ini membangun hubungan seperti ini yang penting. Jadi kalau harus semuanya memasang spanduk pun harus dibayar macam kan nggak benar juga. Jadi yakinlah Ananda, saya berkeyakinan
Walaupun apa komentar pers dan sebagainya di media sosial maupun media cetak, saya yakin pemilu 2024 akan berbeda. Dan memang persaingannya akan ketat, tetapi harus jujur. Misalnya netral, misalnya kita lihat nanti. Saya yakin nomor 1 akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Itu komitmen saya. Pak, ini di Sumut kan kapten timnya Pak Edi Rahmayadi. Bagus lah. Nah, peran beliau sejauh ini gimana? Ya tentu hari ini kami rapat pertama untuk tim seluruh kabupaten kota di bawah pimpinan beliau. Ya bekas komandan Pangkos, Walau Strategi Angkatan Darat yang sudah tahu strategi permainan. Kemudian bekas gubernur lagi yang ke-18, ya tentu beliau udah tahu apa trik-trik yang harus dilakukan. Saya kira udah pas itu beliau, kita dukung lah. Mudah-mudahan nanti akan maksimal semua bekerja, saya kira. Dengan kata lain, Pak Edi nanti akan didukung juga oleh Timans untuk menjadi Sumut 1 kembali. Insya Allah. Beliau kan baik. Ya. Dia bisa menghilangkan kesan, terutama menuntaskan terjadinya citra yang buruk bagi pemerintahan tentang pemberantasan korupsi. Ya. Itu suatu nilai yang luar biasa bagi beliau. Saya menghargai itu, ya. Yaitu pemimpin yang memang konsisten. Dia hanya tahu memikirkan rakyat. Bawang merah pun tiap bangun dia harus tahu dia. Kita ngapain kita mencari-cari pemimpin? Udah ada pemimpin yang baik, yang benar, kenapa tidak? Ya kan begitu kan? Saya kira itu. Teruskan berarti Pak. Hah? Teruskan. Lanjutkan. Oh iya dong. Itu toh. Siap. Kalau Aku menilai terus ini, betul ya. Iya. Pak, kalau aku lihat Bapak kan nomor urut 4. Iya. Apa itu? Aku tengok nomor-nomor tertentu Bapak memilih nomor 4. Ya. Ada apa dengan nomor 4 ini, Pak? Filosofinya apa? Nggak usah panjang kali lah. Yang mau dicarikan kursi, nomor 4 itu kursi. Sederhana aja. Ngapain kita bahas yang lain-lain? Pemilik kursi ya, kalau dibalik ya. Ya. Kan nomor kursi Iya. lah. Ngapain kita capek-capek? Dan memang itulah yang kumimpikan, nomor yang kuinginkan. Saya tidak mau nomor 2, nomor 3 kan harus perempuan. Nomor 4 aja. Bismillah, kita main terus, ya kan? Tidak usah dibahas itu, nanti panjang kita jadi. Iya kan gitu, nggak ada masalah. Itu toh. Oh iya, 4 itu ternyata kursi ya toh. Baru Ya, sadar mau dicarikan aku. kursi. Baru sadar. Iya. Apa capek bahasnya, nanti bahas yang lain salah juga. Salah pula dilari-larikan orang Ya. kemana-mana ya kan? Iya. Saya kira itu toh. Memang kopi ini membuat awas sering kemarin minum kopi ini. Iya. Luar Tapi biasa. kayaknya lupa aku taruh gulanya tadi. Iya, baik kali. Lupa. Baik kali. Memang agak apa tadi kayak yang Bapak sampaikan tadi lah, ada kenaikan harga. Ya. Harga gula lagi naik. Tadi aku suruh orang beli ke pajak, belum balik-balik sampai sekarang. Kopi pahit ya. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, terutama sekarang ini kan beras, minyak makan, gula, kan jadi keluhan ibu-ibu sekarang. Ya udahlah. Yang penting mudah-mudahan ini semua akan berubah, ya kan begitu. Ya, siap. Saya bukan karena visi misi kami perubahan itu. Perubahan itu kan tidak hanya itu, termasuk tatanan demokrasi ini kan harus berubah juga. Saya kira itu. Tapi kan Pak, kalau aku melihat ada pergeseran cara kampanye. Kalau dulu pakai lapangan besar-besar, menghadirkan orang pakai baju banyak-banyak. Nah sekarang Amin justru tidak demikian begitu. Ya. Dia lebih ke sepertinya kunjungi masjid, misalkan jadi imam sholat, kemudian kunjungi tempat-tempat yang tidak seperti dulu lah mendatangkan. Ini polanya seperti apa Pak? Kenapa Anda ragu? Ya, semalam aja di kampanye di Jakarta pakai apa namanya giring apa riding yang tinggi itu ramai. Kalau di Medan, aku yang takutku di Medan di mana kampanye sekarang. Saya belum tahu dari KPU keputusannya. Lapangan mana mau dipakai.
Gimana? Karena luar biasa. Bayangkan aja, beliau kemarin entah tahu dari mana relawan, dari Binjai pun, dari Langkat ikut mendampingi dia sampai ke Santar. Mereka masing-masing aja, tapi bahagia aja mereka. Jadi memang beliau itu luar biasa. Saya patutlah, kalau saya jujur gue bilang, saya habis-habisan ini demi Amin. Demi Amin. Bukan demi Ramutman ya, catat itu. Saya tidak pala hebat kali. Kalau salah dikasih duduk, alhamdulillah. Tapi yang penting Amin jadi presiden. Itu aja. Mengenai isu ini, Pak Ramutman, ada satu yang memang isu agak sensitif lah kalau bisa dibilang terkait SARA. Iya. Dari pemilu ke pemilu ini terus jadi Ya, persoalan, ya kan? terus jadi persoalan. Pandangan Bapak, pemilu kali ini Anda kan akan tahu, terjadi lagi tidak? setelah orang mempelajari, tidak disebarluaskan. Hampir 1000 izin gereja di lokal Jakarta, Pak Anies. Kan sekarang baru banyak tahu. Pas di zaman Pak Anies. Ya, Pak Anies. 1000 izin gereja. Ada. Katolik, kelenteng segala macam itu ada. Anda ragukan lagi saya, toleransi saya terhadap agama di Medan. Iya, iya. Saya 2012 mendapat penghargaan tokoh kerukunan umat beragama Asia Tenggara loh saya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bukan Saya nasional. Rahutman loh. Iya. Tapi undangan Natal 2020 disimpan mau dihadiri. Sekarang? Kenapa begitu? Ini kan karena hubungan baik. Ya, saya kan bukan ikut ke dalam berjamaah. Setelah selesai kan ada acara umumnya. Ya. Di situ saya mampir sebagai tokoh masyarakat kita. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Jangan dipersoalkan itu. Itulah yang harus ditinggalkan. Ya kan? Polarisasi itu tidak boleh ada terjadi. Harus terbangun kebersamaan. Makanya beliau selalu mengatakan nanti itu kalau beliau datang jadi dialog dengan milenial. Sudah saya kemarin audiensi kepada saya pemuda Batak, Persatuan Batak Bersatu. Batak Bersatu itu saya dikan. Silakan tanya apa sama beliau. Bebas. Karena saya dikan 500 orang milenial termasuk dari kampus. Dari BEM saya dikan. Dari UKP saya dikan, dari berbagai ormas. Silakan buka. Ada rencana itu. Dia bertemu dengan milenial untuk dialog. Saya kira itu dampaknya luar biasa. Tapi masih belum ada keputusan tempatnya. Tetapi insya Allah mungkin kalau nggak ada halangan di haul Tuan Guru. Basilam dia akan hadir. Kan besar. Dari sana dia baru dialog nanti dengan kaum milenial. Dialognya di sana, Pak. Adalah nanti saya kasih tahu, masa kali nggak premium nanti ya. Pasti lah. Kan belum saya bilang. Jeffrey Masih mau disimpan ikut. ini. Saya kira itu. Saya hanya ingin agar kita sama kita warga masyarakat ini mari kita tetap kompak. Kalau pilihan berbeda itu kan TPS-nya itu. Janganlah itu di luar kita berbeda kan begitu. Saya kira itu. Dan berbedanya hanya di dalam bilik suara ya. Kalau di luar tetap bersaudara gitu. Kalau Pak, ya. dibikin misalnya gambar seseorang dekat rumahku, apa keberatan di situ? Silakan aja. Kan begitu. Iya. Dalam beberapa kesempatan, Bapak selalu menghimbau terkait pemilu damai. Iya. Pemilu yang tidak menjadi bentrokan begitu. Bersama organisasi yang Bapak pemimpin, Pemuda Pancasila IPK, Ikatan Pemuda Karya juga mengatakan itu. Ini seperti apa Pak sebenarnya pemilu damai yang dalam pendapat Bapak itu? Artinya beda pilihan kan boleh. Iya kan? Tapi menciptakan kondisi yang aman kan, damai ini kan harus bersama-sama. Ya. Tidak ada yang hebat. Biasa-biasa aja semua. Saling membantu dalam arti positif. Ya tentunya Anda kalau mau masuk ke sana silakan masuk. Buat gagasanmu. Siapa yang melarang saya pergi ke pasar? Ini masa kampanye boleh dong bebas saya. Ya. Karena masih ada di situ yang rindu sama aku kok. Mohon maaf lah. Inang-inang itu semua tadi di sana kumpul sama aku kok. Kenapa itu? Masih ada yang mereka ingat. Tadi kembali kepada awal itu. Jadi saya imbau kepada kanan saya, para calon-calon legislator, baik pusat, provinsi dan kabupaten kota, mari kita jemput bola. Bangun hubungan baik.
jembatan hati dengan masyarakat supaya masyarakat memberikan pilihan dia sama Anda. Kan begitu. Jangan lagi berpikir aku nanti aja kan itu tinggal ini. Jangan. Coba kita cari masyarakat itu bagaimana sebenarnya. Tapi tim-tim di bawah itu sudah disampaikan nomor hotline atau cara mengadukan ketika ada dapat yang tidak benar gitu Pak dalam Ya proses tentunya ini. ada, terutama kepada para saksi kita. Sudah kita jelaskan itu. Kepada masyarakat juga. Pak, saya kasih kartu saya, ada contoh di kecamatan. Nanti tangkap polisi saya, Pak. Kau tunjukkan kartuku itu, itulah menyelamatkan kamu bilang. Dia bilang, kenapa pula? Kan gak ada masalah kan? Gak ada masalah, saya kira itu. Pak, teleponnya bunyi itu Pak. Iya, aku sebentar ya. Iya, iya. Berapa semua tuh? Jadi sebentar ya, bentar tuh ya. Aku permisi sebentar tuh. Halo. Belum dibayar Pak Roh, mantan. Sabar tuh. Tadi kan mesti terima telepon, balik lagi nih tuh nanti. Cah ini atuh Jangan, ini Awak. jelas ini. Ini. Berapa tadi tuh? Aduh. Ah, kan betul kan tuh? Ah, betul kan. Untuk ini payah tanya tuh. Awak ki- Berapa tuh? Masih tuh ya. Laris. Alhamdulillah. Amin, amin tuh. Semoga terpilih. Terima kasih. Amin Pak, amin Pak. Assalamualaikum. Memang kau Cah kerja. kan tuh. Cah. Awak kira Nah, itu dia. Awak kira lambai tadi, Mak. Ah.